Shalom, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat selalu. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya dan mendengarkan firman-Nya. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Kita mau memuji namanya untuk semua kebaikannya. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga-bunga Tuhan beri keindahan, terutama lagi diri kita yang selalu dijagainya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Kita masuk di dalam doa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Bapa di surga, terima kasih. Engkau sudah menciptakan kami dengan sempurna. Sucikan dan ampuni dosa kami. Pagi ini kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama Tuhan Yesus kita tidak perlu lagi takut, kita tidak perlu lagi khawatir. Kita bisa bersukacita. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang indah, firman yang ajaib. Firman yang memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 16. Allah memberikan mana. Fokus pelajaran kita mengetahui bahwa Allah memelihara kita setiap hari.
Kita mengucap syukur kepadanya untuk makanan kita. Adik-adik, apakah kalian sudah makan pagi hari ini? Mungkin ada yang makan roti dan minum susu, atau makan nasi goreng dengan telur. Dari manakah asalnya makanan ini? Roti berasal dari tepung yang dihasilkan dari tanaman, susu dari sapi, nasi dari tanaman juga, dan telur berasal dari ayam. Tuhan yang menciptakan semua ini. Bahan makanan ini bisa didapatkan di supermarket atau di pasar, lalu mama yang memasaknya, atau bisa juga beli di restoran dan toko kue. Kita bisa mendapatkan makanan dengan gampang saat ini. Berbeda dengan dulu, waktu zamannya bangsa Israel. Bangsa Israel sedang dalam perjalanan. Mereka dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Kanaan. Mereka berjalan kaki bersama dengan rombongan orang banyak, semua orang Israel. Hari demi hari mereka berjalan. Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Saat mereka lapar, mereka berhenti untuk makan. Makanan yang mereka bawa dari Mesir ini semakin hari semakin sedikit, dan pada akhirnya habis karena dimakan ya. Lalu tidak ada apa-apa lagi yang bisa dimakan. Tidak ada tanaman atau sayur yang tumbuh di padang pasir yang bisa dimakan. Di sana juga tidak ada toko kue, toko roti, restoran, Indomaret, tidak ada. Aduh, bagaimana ini? Anak-anak mereka mulai kelaparan dan menangis. Lalu mereka datang kepada Musa dan berkata dengan marah-marah, "Musa, mengapa engkau melakukan ini kepada kami? Engkau mengajak kami ke padang gurun ini dan membuat kami kelaparan. Seharusnya kami tetap tinggal di Mesir. Di sana ada banyak makanan." Adik-adik, mereka lupa dulu waktu di Mesir mereka juga hidup susah dan mereka mengeluh kepada Tuhan minta dibebaskan. Karena itu Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir. Dan saat ini mereka dalam perjalanan. Mereka kehabisan makanan dan mereka mengeluh lagi kepada Tuhan. Mereka marah-marah. Bukannya datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan selalu menolong mereka, tetapi mereka malah mengeluh. Ini adalah sikap yang tidak baik. Musa berdoa kepada Allah tentang masalah ini. Sebenarnya Allah tahu bahwa mereka itu kelaparan. Allah tahu mereka membutuhkan makanan yang sehat. Jadi Allah berkata kepada Musa bahwa Dia akan mengirimkan makanan kepada orang-orang itu setiap hari. Mereka harus mengambil makanan itu secukupnya saja, cukup untuk 1 hari. Besoknya Allah akan mengirimkan makanan lagi. Allah mengasihi dan memperhatikan umatnya sehari demi sehari. Saat malam orang-orang Israel itu tertidur, ada sesuatu ajaib yang terjadi. Di pagi hari tampaklah serpihan putih yang tipis
terhampar di tanah di seluruh perkemahan orang Israel. Waktu mereka keluar dari tendanya, mereka heran. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. "Apakah ini?" tanya mereka satu kepada yang lain. "Apa ini ya? Apakah ini?" Musa berkata, "Ini adalah makanan yang diberikan Allah bagi kamu. Kumpulkanlah dan ambillah makanan yang istimewa ini." Rasanya seperti biskuit dan madu. Orang-orang menyebutnya mana, yang berarti apakah ini? Musa berkata, "Setiap pagi kamu akan menemukan mana ini di tanah. Bangunlah pagi-pagi dan kumpulkanlah, cukup untuk hari ini, bagi seisi rumahmu. Jangan mengambil terlalu banyak dan disimpan sampai besok harinya." Tetapi ada beberapa orang yang tidak mendengarkan Musa. Mereka mengambil banyak dan disimpan sampai dengan besok harinya. Apa yang terjadi? Baunya busuk dan berulat. Mana ini jadi rusak. Ada juga orang-orang Israel yang malas. Mereka cuma mengambil sedikit. Waktu mereka cari lagi di siang hari, mana itu sudah tidak ada. Karena mana tadi itu sudah meleleh terkena panas sinar matahari. Pada hari yang ke-6, Musa memberitahukan kepada semua orang untuk mengambil mana 2 kali lipat banyaknya untuk 2 hari. Karena Allah tidak akan menurunkan mana pada hari ke-7, yaitu hari Sabat. Tetapi ada saja beberapa orang yang tidak mendengarkan Musa. Waktu hari ke-7 mereka keluar pagi-pagi untuk mengambil mana. Dan benar, hari ke-7 tidak ada mana yang turun. Karena itu adalah hari Sabat, hari perhentian. Tuhan mengajar bangsa Israel untuk taat akan perintahnya. Dan setiap orang Israel mengerti, mereka tahu. Mereka tidak akan lagi kelaparan sepanjang mereka taat dan mengikuti perintah Tuhan untuk mengumpulkan mana di pagi-pagi hari. Dan di hari ke-6 mengumpulkan mana 2 kali lebih banyak, yaitu untuk hari ke-6 itu dan juga untuk besoknya. Karena hari ke-7, hari Sabat, mana tidak turun. Waktu bangsa Israel mengikuti petunjuk dari Tuhan, mereka mempunyai makanan yang segar setiap harinya. Mereka tidak kelaparan dan mereka bisa tumbuh dengan sehat. Anak-anak mereka juga bisa makan sampai kenyang. Allah memenuhi kebutuhan bangsa Israel. Allah yang sama juga mencukupi kebutuhan kita saat ini. Allah memberikan makanan kepada kita setiap hari. Kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah untuk semua makanan yang bisa kita nikmati hari ini. Kita bisa berdoa dulu sebelum makan dan berkata, "Terima kasih Tuhan untuk semua makanan ini." Ada nasi, sayur, ikan, daging, kue, ataupun buah. Kita semuanya makan dengan ucapan syukur. Dan Tuhan membuat kita tumbuh dengan sehat. Dan kita bisa memuliakan Allah dengan hidup kita, yaitu dengan taat dan melakukan perintahnya. Kita berdoa ya, tangannya dilipat.
Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dan memberikan makanan setiap hari. Kami mau belajar untuk terus taat dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Berkati kami semua dan juga keluarga kami. Jaga dan lindungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Sekali lagi ya, Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Untuk aktivitasnya, ambil yang pelajaran 4. Ini adalah gambar tenda perkemahan orang Israel. Yang satu ada gambar bulan dan bintang, yang satunya gambar matahari. Kalian beri warna ya. Allah memelihara bangsa Israel bahkan di saat mereka tidur di malam hari. Di pagi-paginya tampaklah ada mana yang terhampar di atas tanah. Mana ini adalah roti yang diberikan menjadi makanan buat mereka. Tuhan juga menjaga dan memelihara kita semua di saat kita tidur dan di saat kita bangun. Dimanapun kita berada, Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan. Tuhan menjaga kita dan memelihara kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.